Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.' Ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?' Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali." Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim,
sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman MPM dimanapun kalian berada, maupun di rumah, ataupun lagi di jalan, ataupun dimanapun kalian berada yang bakal nonton live streaming ini. Dan juga sama-sama aku mau ajak kalian semua mau ibadah online. Yuk sama-sama siapin hati kita, sama-sama kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan dulu. Dan sama-sama kita fokus untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua karenamu kami bisa
Terima kasih. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah bimbang, tak usah bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Sama-sama dari awal. Tak usah, tak usah kau takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah.
El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya besar Tuhan, lebih langit, sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Besar Tuhan, sama-sama kita mengangkat tangan. Lebih langit, amin. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya. Dengan iman percaya, segala perkara sesuai rencana-Mu. Amin. Sebab Kau besar Tuhan, lebih
terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau setiap harinya selalu baik buat hidup kami. Engkau selalu ada, Engkau selalu memegang setiap permasalahan kami ya Tuhan. Apapun pergumulan kami Engkau tahu, apapun Tuhan permasalahan kami Engkau yang tanggung. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi dengan percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup mengenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Iman Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Yes Bapak, kami bersepakat mau terima janji-Mu melalui kami. Siapkan mata kami, semua Kau persiapkan diri kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bapak, kami tahu kalau kami akhir-akhir ini lewati setiap harinya Tuhan tanpa ketemu dengan yang lain, tapi kami percaya antara kami dan Engkau Tuhan tidak pernah terpisahkan Tuhan Yesus, karena kami percaya firman-Mu selalu nyata, firman-Mu selalu berjanji, dan firman-Mu selalu menepati dan selalu Kau nyatakan untuk hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai lidah bibir dia Tuhan, biar dia menyampaikan firman-Mu dengan luar biasa Tuhan, dan juga Tuhan biar setiap firman yang disampaikan bisa tertanam, tumbuh dan berbuah untuk hidup kami Tuhan. Dan juga kami bisa menjadi berkat untuk orang banyak setelah mendengarkan firman
Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Yo, shalom teman-teman, shalom MPM. Perkenalin, nama gue Jeremy Kay. Ini baru pertama kali gue kelihatan atau bawa sharing di sini. Biasanya gue ada di balik layar yang ngurusin ibadah MPM juga. So, kesibukan gue hari ini atau hari-hari ini kuliah jurusan psikologi semester 4 di salah satu universitas Kristen di Jakarta. Selanjutnya pada hari ini gue pengen bawain tentang identitas kita di dalam Tuhan. Atau siapa sih kita sebenarnya ketika kita sudah menerima Kristus dalam hidup kita. Pertama, kita harus tahu dulu definisi dari identitas itu apa. Identitas itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri seseorang yang dia memiliki sendiri tanpa ada orang lain yang memiliki. Kita udah sering dengar nih bahwa sehari-hari orang-orang bilang tuh, bahkan pendeta sekalipun bilang bahwa diri kita itu unik. Dan itu benar teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat, bukan secara simpelnya teman-teman bisa lihat sidik jari teman-teman. Kita punya ada 10 jari di tangan, dan itu 10-10-nya beda. Kalau teman-teman nggak percaya, coba deh teman-teman yang punya HP terus ada sidik jarinya, misalkan teman-teman daftarin di HP-nya tuh pakai jari telunjuk yang kanan, coba deh pakai yang kiri, pasti nggak bisa. Karena kita tuh udah diciptain sama Tuhan tuh sangat detail gitu. Bahkan kita punya 10 jari aja semuanya beda sidik jarinya, nggak ada yang sama. Sehingga kita tuh dibuat secara spesial, satu doang ada di dunia ini, sehingga ya Tuhan tuh bisa rela mati gitu buat kita untuk menebus kita supaya balik lagi ke Dia. Nih kita lihat sejarahnya ya teman-teman. Waktu dulu bagaimana sih Tuhan itu memandang kita pertama kali sebagai manusia. Teman-teman bisa buka ayatnya di Kejadian 2 ayat 7. Kalau karena ini online berarti gue bukain aja ayatnya. Nih teman-teman, di Kejadian 2 ayat 7 bunyinya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita teman-teman lihat bahwa kita adalah satu-satunya makhluk yang Tuhan ciptain sendiri pakai tangannya. Dia mau ngotorin tangannya untuk membentuk kita. Sedangkan kalau teman-teman lihat baca di Alkitab tuh di Kejadian 1 bagaimana penciptaan itu dari hari ke-1 sampai ke-6 sampai hari dia menciptakan manusia. Sebelum-sebelumnya dia tuh nggak menciptakan binatang atau hewan-hewan di udara maupun di darat maupun di laut. Dia tuh nggak ciptain pakai tangannya sendiri, tapi dia berfirman teman-teman. Dia berfirman ke tanah untuk nyuruh tanah itu mengeluarkan tunas-tunas untuk ngeluarin pohon dan tanaman dan segala macamnya. Begitu juga dengan ikan-ikan di laut. Dia berfirman kepada laut untuk mengeluarkan makhluk hidup itu. Dia hanya berfirman, tapi sedangkan manusia dia ciptain pakai tangannya sendiri, teman-teman. Dan bahkan di ayat yang Kejadian 2 ayat 7 itu sendiri ngomong bahwa dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Teman-teman, yang dia maksud dalam nafas kehidupan itu dia benar-benar kasih ke kita. Artinya ada something yang dia kasih dari bagian tubuhnya itu sendiri ke kita, sehingga sebenarnya kita tuh dari awalnya Adam diciptain itu dia udah dikasih DNA-nya Tuhan itu sendiri. Makanya makanya setelah itu sebenarnya kalau sekarang kita dianggap anak Tuhan, memang dari awalnya blueprint-nya manusia memang udah diciptain untuk jadi anaknya Tuhan. Bahkan dia kenapa kayak tadi di ayat ini bilang bahwa dia tuh kasih DNA-nya dia atau sebagian dari dirinya. Tapi sayangnya teman-teman, kita tahu juga bahwa di situ Adam jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah yang Hawa berikan, sehingga dia kehilangan identitasnya sebagai seorang anak Allah dan menjadi budak dosa. Setelah itu teman-teman, bahwa kita bisa lihat selanjutnya bagaimana kita bisa mendapatkan identitas kita kembali. Teman-teman, di sini ada ceritanya setelah Adam itu jatuh ke dalam dosa, banyak hal teman-teman yang Tuhan lakuin supaya manusia itu bisa balik lagi ke dalam dirinya. Dia tuh udah pakai siapapun yang supaya balik lagi manusia dekat kepada Allah, karena setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia itu kehilangan kehilangan sesuatu, atau dia menjadi sangat jauh gitu dengan Allah, seperti ada gap atau jarak yang cukup jauh, sehingga manusia ini tuh nggak benar-benar bisa balik ke Tuhan karena udah
tertutupi dengan dosa itu. Sehingga apa yang Tuhan Yesus lakuin adalah dia mencoba atau akhirnya dia bernegosiasi kepada Allah untuk dia sendiri yang turun. Karena dari awalnya kita memang nggak akan pernah bisa sendiri atau kita bisa dengan tenaga kita tuh untuk mencapai Allah lagi, karena udah ada dosa itu teman-teman. Kalau teman-teman baca juga di Kejadian itu, setelah si Adam jatuh ke dalam dosa terus dia menyembunyikan dirinya yang telanjang itu pakai daun-daun, tapi Tuhan itu nggak biarin dia pakai daun-daun itu, tapi malah Tuhan sendiri yang buat bajunya dari bulu domba. Jadi Tuhan itu menggantikan baju yang Adam dan Hawa pakai dari daun-daun itu dengan bulu domba. Itu sebenarnya sudah melambangkan bahwa manusia itu nggak bisa lepas dari dosa atau nggak bisa lepas dari kuasa dosa, karena perlu ada pertumpahan darah atau harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk dia bisa ditutupi lagi dosanya, atau dosanya tuh diampuni. Seperti yang kalau teman-teman baca Alkitab juga, kayak ada persembahan syukur atau persembahan yang menggunakan kambing dan domba, itu sebenarnya melambangkan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang dia juga sebut dirinya adalah anak domba yang tidak bercacat celak, supaya orang-orang tuh yang menerima dirinya itu ya, atau menerima Tuhan Yesus bisa mendapatkan Roh Kudus gitu. Itu yang sebenarnya Bapak mau, karena di Yohanes 3 ayat 16 yang teman-teman juga udah hafal tentang ayatnya, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, teman-teman. Itu mengapa Tuhan Yesus tuh sampai atau Bapa tuh melakukan itu ke kita, karena dari awalnya aja dari Kejadian dia udah bilang, dia udah ngasih sebagian atau DNA-nya dia ke kita gitu sebagai seseorang, sehingga ya dia berusaha keras bagaimana kita supaya dia melakukan segala suatu cara untuk kita balik lagi kepadanya. Selanjutnya teman-teman, ketika kita nih dari awal Tuhan udah ciptain kita untuk menjadi seorang anak, ya sampai sekarang makanya ketika kita terima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu masuk ke dalam diri kita teman-teman, atau berada di dalam diri kita menjadi anak Allah. Nah, itu ada ayatnya di Galatia 4 ayat 1 sampai 7 teman-teman. Teman-teman, ada 1 sampai 7 yang sebenarnya intinya ada di ayat yang ke-7. Tapi sebenarnya kalau 1 sampai 7 itu sangat berkaitan, teman-teman bisa baca nanti sendiri. Ini akan gue bacain ayat intinya di Galatia 4 ayat 7, di mana jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris adalah ahli waris oleh Allah. Ya teman-teman, ketika teman-teman udah menjadi seorang anak yang Tuhan kasih secara cuma-cuma, sehingga ya teman-teman tuh menjadi ahli waris oleh Allah. Karena kita sendiri tahu bahwa surga itu Tuhan Yesus selalu bilang sebagai sebuah kerajaan di mana dia sendiri adalah rajanya dan juga sebagai Bapa kita, sehingga kita disebut adalah ahli waris. Teman-teman, kita tahu bahwa selanjutnya apa sih manfaatnya ketika kita atau apa pentingnya menjadi tahu benar-benar identitas kita sebagai anak Allah. Teman-teman, identitas itu menjadi sangat penting bagi seseorang, karena kita tuh ketika tahu identitas kita tuh nggak akan gampang goyah teman-teman. Kenapa ini menjadi penting? Bahkan kalau ini gue bisa bagian sedikit tentang teori ada di psikologi, bahwa anak-anak muda itu ada di fase sedang mencari identitasnya. Dia bilang seperti itu melalui eksplorasi. Eksplorasi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana apa yang bukan dirinya dan mana yang dirinya. Ini mungkin terdengar cukup rumit teman-teman, tapi sesimpelnya adalah bagaimana seorang itu bisa mengetahui yang mana dirinya, atau yang dia bisa ngerasa oh ini gua banget, atau oh ini sebenarnya bukan gua. Sehingga atau bahkan orang lain ngomong ketika kita melakukan sesuatu yang salah, orang lain bisa bilang ini sebenarnya bukan lu, ini bukan lu banget, lu tuh adalah orang yang gini-gini, sampai orang lain tuh bisa ngelihat seperti itu. Kira-kira intinya kayak gitu teman-teman. Tapi kalau
orang bilang bahwa jati diri atau identitas itu ditemukan dari eksplorasi, itu nggak salah juga teman-teman. Tapi identitas tuh nggak sampai di situ, nggak cuma dari eksplorasi aja teman-teman. Tapi melainkan didefinisikan, sehingga yang dimaksud didefinisikan adalah bahwa kita bisa mendefinisikan siapa kita, atau apa yang menjadi bagian diri kita, atau siapa sebenarnya diri kita. Melainkan dan juga kita tahu apa yang bukan diri kita. Tapi di sini itu terlihat bahwa kenapa didefinisikan seperti Bapa kita di surga itu mendefinisikan kita sebagai anak, teman-teman. Dia nggak peduli apa yang teman-teman punya, apa yang teman-teman miliki, atau kekurangan teman-teman atau kelebihan teman-teman. Dia nggak peduli, tapi ketika kita terima dia dan dia telah memiliki kita, dia langsung mendefinisikan kita adalah anaknya dia. Dia nggak peduli dengan segala sesuatu latar belakang kita, tapi dia pokoknya yang dia tahu adalah kita anaknya dia. Dan itu yang dia pengen tahu, atau yang dia pengen kita tahu sebagai orang percaya, itu kita tahu bahwa kita itu anak-anak Allah. Tapi kan kita tahu bahwa Allah itu sempurna, apa yang diciptakan semuanya baik, semuanya luar biasa adanya, dan nggak mungkin bercacat celak. Tapi kita sebagai manusia, secara realistisnya adalah kita tuh masih berdosa, kita masih punya kekurangan, kita masih punya segala sesuatu yang jelek, atau bisa dibilang kita bercacat celak. Tapi itu yang enggak Bapa kita lihat di sorga gitu. Kenapa? Karena yang dia lihat dari diri kita cuma ada Roh Kudus dan Yesus, dan bahkan ada bagian dari diri dia sendiri yang dia lihat di dalam diri kita. Sehingga dia nggak bisa lihat jeleknya kita, tapi yang dia lihat adalah kita sebagai anak yang dia kasihi, yang dia benar-benar sayang, teman-teman. Tapi sekalipun kita melakukan kesalahan, dia cuma anggap bahwa dia udah nggak ingat lagi segala kesalahan, segala dosa kita. Yang dia cuma lihat adalah anaknya yang udah diampunin dosanya. Ya walaupun sehingga dia nganggap kita tuh sesuatu yang perfect, sesuatu yang sempurna. Sehingga kalau teman-teman bisa bilang, kita tuh sebenarnya berjalan dari hari ke hari, bahkan detik ke detik itu kita berjalan dari kesempurnaan yang satu ke kesempurnaan yang lain. Karena kita memang sudah berjalan atau berdiri ketika tahu kita adalah anak Allah, kita udah sempurna, teman-teman. Makanya gitu, kalau dibilang kita mengerjakan selamatannya, iya kita mengerjakan keselamatan kita, ya karena kita udah selamat, karena kita udah menjadi anak Allah gitu, yang dia udah adopsi, atau bahkan yang sebenarnya dia udah benar-benar mencetak kita sebagai anaknya dia, atau bahkan dibilang juga kita adalah mempelainya dia pilih untuk dikasih selama-lamanya, teman-teman. Lanjutnya, ketika manfaat yang kita miliki, ketika kita tahu kita menjadi anak Allah, dia tuh kasih kuasa, teman-teman, ke kita. Dia kasih karena ada Roh Kudus yang dia kasih ke dalam diri kita. Kita tuh bisa, pertama kita bisa berbahasa roh, teman-teman. Kita bisa bernubuat. Mungkin walaupun bernubuat tuh harus dilatih juga, teman-teman. Nggak bisa secara instan, karena itu adalah sesuatu yang melihat sesuatu yang ke depan, sehingga butuhnya latihan dan bagaimana hikmat dari Roh Kudus sendiri mengajar kita. Dan juga ada juga, teman-teman, saya lupa ayat ada di mana, tapi sekalipun kita minum racun pun kita nggak akan mati, teman-teman. Itu bahkan kuasa yang sudah luar biasa, dan bahkan yang Tuhan Yesus sendiri mau pun di dunia ini, kita tuh bisa ngelakuin sesuatu jauh lebih besar dari apa yang dia lakuin di bumi. Karena dia udah kasih Roh Kudus, di mana di hari Pentakosta yang kita tahu bahwa itu banyak lidah-lidah api yang hinggap atau masuk ke dalam rasul-rasul itu, sehingga mereka bisa berbahasa roh, yang teman-teman juga bisa berbahasa roh, karena dari teman-teman sendiri pun sudah ada Roh Kudus gitu, teman-teman. Sehingga apa yang teman-teman seperti hal-hal yang supranatural seharusnya bisa teman-teman lakuin juga, karena Tuhan Yesus sendiri pun bisa gitu. Sembuhin orang, teman-teman juga bisa dengan berdoa, karena yang ngelakuin kesembuhan itu ya bukan teman-teman, tapi Roh Kudus dan Tuhan itu sendiri yang ngelakuin di dalam diri teman-teman. So, kesimpulannya adalah bahwa ketika kita sudah mengerti identitas kita sebagai dasar dari apa yang kita lakuin setiap hari, teman-teman, itu menjadi sangat penting, karena iblis sendiri pun nyerangnya pakai firman, teman-teman. Kalau teman-teman nggak ngerti siapa diri teman-teman tuh, ya teman-teman akan gampang goyah. Kayak misalkan teman-teman habis ngelakuin dosa, terus kayak bilang bahwa itu akan dihukum oleh Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri pun udah nggak ingat dosanya teman-teman. Gimana caranya
Tuhan tuh bisa menghukum teman-teman, bahkan dia adalah Bapa yang baik, bagaimana dia bisa menghukum teman-teman gitu sebagai anaknya dia. Yang dia kasih adalah didikan tapi bukan hukuman, teman-teman. Itu tolong dibedakan, sehingga yang seringkali iblis melontarkan di dalam pikiran kita adalah sesuatu yang memanipulasi, seperti Hawa dapatkan waktu di kejadian yang didapetin adalah manipulasi, sehingga dia akhirnya bisa atau tipu muslihat yang iblis kasih sehingga dia bisa makan buahnya. Itu teman-teman, bahwa ini menjadi penting bahwa supaya iblis ini nggak bisa nyerang pikiran kita, karena kita tahu bahwa kuasanya telah mati atau telah kalah di 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus disalib. Dia udah selesai dan dia nggak bisa ngapa-ngapain kita. Yang dia cuma bisa lakuin adalah seperti kebiasaannya dia adalah melakukan tipu muslihat kepada diri kita, teman-teman. So itu aja yang gue bisa bagiin untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dengan pengetahuan akan identitas di dalam Kristus seperti ini. So God bless you, teman-teman. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.